sukacita di tempat ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Mari nikmati hadirat Tuhan, mari terima mujizat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, cintamu, terima kasih Yesus. Kami datang pada pagi hari ini, kami menyembah-Mu. Kami datang kepadamu dengan bersujud Tuhan. Kami tahu kami boleh menyenangkan Engkau karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
percaya ada mujizat dalam setiap puji-pujian kami. Ada selalu berkat yang baru dalam setiap pujian kami. Itu sebabnya ketika kami memuji Engkau, kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami bersorak bagi-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau sangat baik. Itu sebabnya kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami terus melompat bagi Engkau. Kami terus memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hanya kedengaran suara kami di atas. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Setiap waktu Tuhan baik. Kalau saya tanya tuh, kalau saya bilang Tuhan baik, Bapak Saudara bisa setiap waktu. Kalau saya bilang setiap waktu Tuhan baik, ya sama-sama ya. Tuhan baik setiap waktu. Setiap waktu Tuhan baik. God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Engkau yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Hari ini silakan duduk Bapak Ibu Saudara, mari tarik nafas sebentar. Karena saya akan sampai jam 11 nanti. Ya, pagi hari ini mari kita nikmati Tuhan.
Apa yang kita lakukan biar semuanya untuk Tuhan. Amin. Saya secara pribadi tidak pernah menyesal ketika saya mengiring Tuhan. Saya tidak pernah menyesal ketika saya harus melayani Tuhan meskipun banyak hal yang terjadi. Dan pagi hari ini pujian ini akan mengatakan bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, mahkota kehidupan itu akan Tuhan berikan bagi kita. Amin.
mengiring Engkau, melayani Engkau. Berapapun harga yang kami bayar, meskipun itu mungkin melukai daging kami Tuhan, kami tetap setia kepadamu. Terima kasih banyak. Kami siapkan hati untuk kami terima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara merasakan hal itu? Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita nggak selalu mulus ya, banyak suka duka yang kita lalui, tapi dikatakan kadang kita nggak setia sama Tuhan di dalam perbuatan kita. Itu karena mungkin ada dosa yang masih kita pegang teguh gitu ya, nggak mau dilepas gitu, sehingga kadang itu menyulitkan kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus tetap setia. Itu luar biasa saudara ya. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Oke, kita mau langsung masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur sekali ya kalau semua jemaat dalam keadaan sehat. Kalau kita masih dikasih waktu, umur nggak ada yang tahu. Tetapi saya berbahagia sekali kalau pada saat pagi hari ini seberapa banyak yang berkumpul, kita mau siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau saudara punya kendaraan nih ya, mobil saudara terus masuk ke jalan tol, sudah pasti akan berjalan satu arah ya. Tidak bisa sembarangan berputar arah kalau udah masuk tol ya. Misalnya Bapak Jian bawa mobil nih, masuk ke jalan tol, ada yang tinggalin, balik arah, nggak boleh ya. Pasti harus mencari sampai tiket pos gitu ya, kemudian balik lagi gitu ya. Nah, dalam perjalanan kita mengikuti Yesus pun harusnya seperti itu. Kita harus tetap dalam satu jalur menuju tujuan akhir dan tidak seharusnya berbalik arah. Tema saat pagi hari ini yang saya mau bagikan adalah only one way. Hanya satu jalan, satu arah, saudara ya. Saya tidak pernah bosan membaca kisah perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Mengapa? Karena itu mengingatkan saya bahwa itulah perjalanan hidup saya selama di dunia ini ya. Begitu banyak kisah selama 40 tahun bangsa Israel ada di padang pasir, sampai akhirnya mereka benar-benar masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah gambaran perjalanan kita di dalam dunia ini yang hanya sementara, saudara. Ada yang mundur di tengah jalan, dalam arti mungkin memberontak pada Allah. Ada yang juga meninggalkan Tuhan Yesus. Ada juga yang harus mati karena usia. Ada juga yang hampir masuk, tetapi gak bisa. Musa sendiri gak bisa masuk ya. Dia hanya dikasih lihat sama Tuhan, itu loh tanah yang aku janjikan. Tapi Musa gak masuk. Ada juga yang akhirnya bisa bertahan sampai akhir. Di dalam Amsal 20 ayat 24 mengatakan demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Slide-nya nggak jalan ya? Oke. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan dikatakan. Bagaimana kita bisa mengerti jalan kita? Karena kalau kita tidak mengerti, kita bisa tersesat, saudara. Seperti tadi ya, contohnya kalau kita kendaraan kita masuk tol, walau satu arah kita harus tahu kan tujuan kita mau kemana. Karena begitu masuk jalan tol nanti ada arah-arah ya. Misalnya saudara mau masuk ke lingkar luar kah, lingkar dalam kah, begitu masuk ke lingkar dalam pun di dalam kota nanti banyak tujuan-tujuan yang lain. Kalau saudara tidak tahu tujuannya kemana, nanti bisa salah pilih, salah masuk gitu. Kami berdua pernah salah masuk, lagi mau ke BSD, udah tahu harus ke lingkar luar gitu ya. Tetapi karena asik ngobrol, kelewatan saudara. Dan tidak tahu kalau di jalan tol hampir serupa ya, jalan aja gitu ya. Terus kok nggak nyampe-nyampe ya gitu ya. Baru enggak gitu. Harusnya sih sudah sampai gitu ya. Nggak taunya kebablasan saudara. Salah arah, sehingga harus masuk, harus mau nggak mau keluar dulu dan masuk lagi gitu ya. Nah kadang sebagai manusia kita mengira bahwa jalan yang kita pilih benar, tapi ternyata tidak, saudara. Mengapa? Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Jalan kita seringkali berbeda dengan jalannya Tuhan. Begitu juga dengan rancangan kita. Di dalam Amsal 19 ayat 21 di situ mengatakan demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin kita banyak merancangkan sesuatu, tetapi dikatakan keputusan Tuhan yang terlaksana. Bukan berarti kita nggak boleh memplanning sesuatu, saudara. Di dalam kehidupan saudara banyak merencanakan akan masa depan kita, mungkin yang udah punya anak, masa depan anak-anak kita seperti bagaimana. Bahkan anak-anak muda pun pasti punya harapan sendiri. Mereka udah merencanakan, anak saya pun demikian, nanti mau jadi ini, aku mau ngapain gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh merancangkan sesuatu, tetapi biarlah rancangan Tuhan saja yang terjadi. Karena kalau akhirnya kita salah pilih atau memaksakan kehendak kita, yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita tahu Tuhan menyertai kita, tapi kalau kita nggak dengar-dengaran terus, oh iya, kita punya rancangan, Tuhan juga punya rancangan yang terbaik loh buat kita, tapi terus kita nggak ngeh gitu karena mungkin kita keras ya, terus begitu sehingga oh ini nih yang benar ini gitu ya, sehingga akhirnya salah pilih. Tuhan izinkan, sama seperti bangsa Israel, mereka harus berputar-putar di padang gurun karena dikatakan bangsa Israel itu tegak perputarnya. Mereka harus mengalami gemblengan Tuhan selama 40 tahun yang seharusnya jarak yang ditempuh nggak sepanjang itu 40 tahun, bayangkan saudara, untuk menuju tanah perjanjian ya. Tetapi mereka mengalami tempaan begitu lama. Demikian juga saudara, kalau kita misalnya nggak mau nurut sama Tuhan atau misalnya memaksakan kehendak ya, walaupun kita punya banyak rancangan, nanti yang susah kita sendiri. Kita akan mengalami gemblengan yang begitu mungkin lebih berat lagi. Tapi Tuhan bukan berarti nggak sayang sama kita, justru karena sayang sama kita nggak mau kita binasa. Tetapi kan nyatanya bangsa Israel sendiri pun setelah mengalami penggemblengan dari Tuhan, banyak yang gugur imannya, saudara. Itulah perjalanan kita di dalam dunia ini. Jadi kita harus tetap kuat ya. Nah, ayat pokoknya kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman saat pagi hari ini. Saudara, bagaimana agar kita tetap di jalan yang benar dan searah, setujuan dengan rencana Tuhan atau Allah? Kita punya banyak rencana dan rancangan, tetapi bagaimana jalan itu jadi one way, searah, setujuan dengan Allah? Yang pertama dikatakan tentu kita harus percaya pada Kristus. Percaya pada Kristus sepenuhnya. Di ayat pertama tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, di dalam dunia ini banyak kegelisahan. Karena kita diperhadapkan berbagai keputusan yang harus kita ambil. Kita udah buat rencana ternyata tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada kegelisahan dalam hati kita, tetapi Tuhan katakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga pada kuatnya, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang utama saudara, dalam kehidupan kita nggak boleh gagal fokus saudara ya. Fokus tujuan akhir kita adalah tanah Kanaan surgawi. Itu tujuan akhir kita. Tetapi waktu kita berjalan, banyak hal yang harus kita lalui kan. Ya, kita terus bertumbuh besar, anak-anak bertumbuh jadi dewasa, yang ini yang kayak saya ini nanti bentar-bentar lagi udah jadi tua, yang tua juga akan terus menuju ujungnya. Kalau Tuhan kasih umur panjang seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya usia kita berapa lama. Tetapi hal seperti itu yang kita jalani di dalam dunia. Tetapi kan tujuan akhir yang kita capai, ya tujuannya sama, mau masuk surga semuanya, gitu ya. Jadi jangan gagal fokus, jangan kita akhirnya
teralih pikiran kita mengerjakan hal yang lain sehingga fokus terakhir tujuan kita ini tidak tercapai seperti tadi ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini juga dikatakan bahwa Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, artinya percaya kepada Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Itu yang harus kita pegang senantiasa. Jadi kita nggak boleh mendua hati, kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus ya. Benar-benar percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Percaya pada Kristus, bukan percayanya setengah-setengah, tetapi kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kadang kita, oh ya, aku percaya sama Tuhan Yesus, tetapi masih ada sebagian besar bahkan yang kita pegang teguh, sehingga kita tidak mempercayakannya kepada Tuhan, dan itu menyulitkan kita, saudara. Seharusnya dengan makin bertambah lama kita mengikut Tuhan Yesus, kita banyak pengalaman atau belajar dari kehidupan yang kita jalani tiap-tiap harinya, sehingga akhirnya kita bisa suatu saat mempercayakan sepenuhnya. Percaya sepenuhnya itu surrender, jadi benar-benar menyerah sama Tuhan, diserahin semuanya, nggak dipegang, jangan Tuhan yang ini mah jangan dulu, nggak seperti itu, tapi benar-benar menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan Kristus telah mendahului kita, membuka jalan bagi kita untuk kita bisa sampai ke surga ya. Dikatakan aku pergi duluan nih untuk menyediakan tempat bagi kita semua, saudara. Tetapi dikatakan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kalau saudara katakan, saya mau percayanya sama Allah Bapa yang menciptakan langit bumi, Allah gitu. Tetapi saudara tidak bisa mempercayai Allah tanpa mempercayai Tuhan Yesus betulnya. Karena dikatakan kalau kamu percaya kepada Allah, kamu harus percaya juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, saudara. Akan ada banyak tempat ya. Jadi surga tuh nggak pernah kekurangan tempat buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mau kan kelak masuk surga, bahagia saudara, hidup selamanya di sana. Di sini mah cuma sementara, 40 tahun mungkin, 50 tahun, 60, 70, ada yang sampai 100 tahun mungkin ya. Tetapi kan tetap terbatas 100 tahun, udah gitu. Tapi di sana selama-lamanya. Itu yang merupakan tujuan akhir kita. Percaya kepada Kristus dengan segenap hati kita. Jadi kalau saat ini mungkin kita belum sepenuhnya percaya mengaku dengan Tuhan, tapi kita lebih banyak lagi artinya berintrospeksi diri ya, bahwa adakah bagian yang belum saya serahkan kepada Tuhan. Jadi percaya sepenuhnya pada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenal Kristus. Mengenal Kristus ini berhubungan dengan membina hubungan, saudara. Kalau saudara kenal dengan seseorang, saudara tidak akan mengenal dengan baik tanpa membina hubungan ya. Saya kenal sama Yobel, tetapi kalau saya nggak suka berbicara sama dia, nggak bertemu, mungkin saya nggak terlalu mengenal. Tetapi kalau saya mencoba dekat sama Yobel, ya, terus ngobrol tentang kehidupannya, gitu, terus saling sharing, lama-lama kan makin dekat. Seperti itu. Hubungan kita dengan Kristus pun demikian. Tadi di Yohanes 14 ayat 4 dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus kan mengatakan kepada muridnya demikian. Seharusnya murid-muridnya tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Tetapi ternyata Thomas dikatakan, aku nggak tahu kemana kamu pergi. Bahkan Filipus di ayat 8 dikatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Mereka nggak mengenal Tuhan Yesus penuhnya. Ya, dan ini menjadi pertanyaan. Di ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, katanya. Gitu ya. Jadi sampai Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan ini, ya, seberapa lama kita mengenal Tuhan Yesus? Dikatakan kita harus membina hubungan dengan baik. Jika kita berkata kita mengenal Allah, tadi saya sudah singgung, kita harus juga mengenal satu paket itu, saudara. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus itu tidak terpisah-pisah, saudara. Mereka adalah satu kesatuan. Ya. Saat ini Tuhan Yesus kan sudah tidak ada secara tubuh jasmani, ya, karena dia dikatakan sudah ada di surga, tetapi dia memberikan Roh Penolong, Roh Kudus, itu sama dengan Allah, saudara. Jadi merupakan satu kesatuan. Jadi saudara tidak boleh terlepas. Jadi saudara harus mengenal lebih dalam lagi, membina hubungan lebih dalam lagi. Di dalam Yeremia 29 ayat
11-14a berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara, ya, ketika kita membina hubungan dengan Tuhan Yesus dalam hati tadi ya, kalau kamu berseru dan berdoa, aku dengar loh, ya. Kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Demikian dekat kita sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tuh selalu menyediakan hatinya untuk kita semua, karena Dia mengasihi kita. Dikarenakan kita harus bina hubungan Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Jadi nggak boleh cuek dengan kehidupan rohani kita. Saudara, perlu uang di dalam kehidupan ini. Nggak ada uang, nggak makan. Saudara nggak kerja, nggak dapat uang, nggak makan. Kalau kita misalnya kekurangan uang, kita kadang-kadang khawatir ya, makan apa hari ini? Tetapi selama saudara masih bisa menikmati makan nasi aja, itu kan udah berkat juga dari Tuhan. Karena kita mengkhawatirkan hal-hal yang bersifat sementara atau jasmani. Tetapi Tuhan menyediakan jauh lebih dari itu ya, dikatakan kehidupan kekal. Tetapi kan tetap kita harus berusaha. Nah itu saudara, kita harus terus membina hubungan sehingga kita nggak gelisah lagi, sehingga kita nggak kurang percayanya tuh nggak ada. Tapi maksudnya gini, kita harus percaya sepenuhnya sehingga saya tahu nih, kalau Tuhan nih ada di dekat saya, sedekat jantung kita gitu ya, membina hubungan dengan erat, maka apa yang kita khawatirkan? Tuhan pasti mendengar, dikatakan. Kalau kita berseru, Dia mendengar. Kalau kita mencari, Dia akan dikatakan kita akan menemukannya. Dan kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku dengan segenap hati, saudara. Sudah kita dengan segenap hati mencari wajahnya, mencari Tuhan di dalam hadiratnya. Jadi bukan secara ritual keagamaan saja. Oh ikut ibadah, oh iya aku harus berdoa, tidak seperti itu. Tapi dengan hati kita mencari Tuhan, membina hubungan dengan dalam. Itu yang kedua ya, mengenal Kristus, membina hubungan, sehingga kita pasti sejalan sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah berjalan dalam kebenaran firman Allah. Berjalan dalam kebenaran firman Allah berarti kita harus tinggal, enggak mencok sana mencok sini, tetapi harus tinggal di dalam Dia. Di dalam Mazmur 119 ayat 59, Mazmur 119 ayat 59 demikian berbunyinya, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Daud dikatakan dia juga memikirkan jalan kehidupannya, tetapi dia terus melangkahkan kakinya menuju peringatan-peringatan Tuhan. Daud juga pernah berdosa, tapi dia bertobat. Dia terus mencari kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh merencanakan sesuatu, merancangkan masa depan, memikirkan jalan hidup, tetapi berarti kan kita harus maju, nggak mundur ya, terus melangkah menuju peringatan Tuhan. Bahkan di ayat 60 dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah. Jangan tunda-tunda waktu, saudara. Kita harus terus berpegang pada perintah Tuhan, sehingga dikatakan kehidupan kita akan berbahagia. Saudara mau tentunya hidup saudara berbahagia, bukan karena dalam tanda kutip, oh iya bahagia tuh kaya, punya banyak uang. Kalau banyak uang nggak repot gitu, memang seperti itu. Tapi saudara tahu nggak, ketika saudara di dalam kantong mungkin cuma punya uang 20.000 rupiah, tapi kalau hati saudara tetap bisa mengucap syukur, saudara akan tetap merasakan kebahagiaan saudara. Saudara nggak akan khawatir, karena dikatakan firman Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara kok. Banyak kesaksian-kesaksian hamba Tuhan dan juga kesaksian dari keluarga kami sendiri, di mana Tuhan tuntun keluarga kami, sehingga bangsa Israel sendiri kan Tuhan pimpin 40 tahun tuh kasutnya nggak pernah rusak, dikatakan pakaian mereka nggak pernah koyak gitu, nggak tahu caranya gimana, ya. Tetapi yang jelas begini, ya pastilah ganti, karena kan kalau anak kecil itu 40 tahun ya, kemudian akan jadi dewasa, entah ada yang ngelungsurin baju gitu atau beli, tapi mereka nggak pernah kekurangan, dikatakan 40 tahun di padang pasir, saudara, kepanasan itu namanya baju mungkin akan regas ya, sandal juga pasti kan akan
Ya, apalagi kalau yang dari kulit gitu, lama-lama kering putus gitu. Tapi dikatakan mereka nggak pernah berkekurangan. Jadi saudara, kehidupan di dalam dunia ini juga Tuhan jamin. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, dan juga dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, semakin mengenal Dia, membina hubungan lebih dalam lagi dan berjalan di dalam firman-Nya, saudara. Kita baca ayat terakhir di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita ulang ya, Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus adalah jalan, dan di dalamnya ada kebenaran dan ada kehidupan, saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebetulnya syaratnya. Jadi kita nggak akan bisa sampai ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus, saudara. Kita harus pahami ini. Sekali lagi bukan karena oh iya Kristen itu mengikut Tuhan Yesus tuh, enggak. Tapi saudara harus pahami bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk semua orang, saudara. Bukan untuk agama tertentu sebetulnya. Dia mau menyelamatkan semua orang. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita harus membagikan hal ini juga kepada yang lain, bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Bukan saya gitu, jalan keselamatan, tapi melalui Tuhan Yesus untuk kita boleh sampai dalam kerajaan surga. Amin. Ya, biar kita tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jangan tergoncangkan dengan hal-hal dalam dunia ini. Jangan kompromi dengan dosa, saudara. Ya, jangan main-main dengan dosa. Nanti sedih loh. Pengorbanan Dia luar biasa buat kita semua, sampai tetes darah penghabisan. Tetapi biar kita tetap searah sejalan sama Tuhan. Jangan ke arah yang lain. Jangan berbalik arah. Jangan memberontak kepada Allah. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus sampai kapanpun, tetapi ikut Tuhan dengan setia. Walaupun banyak terpaan, badai sana sini yang mungkin membuat kita sakit, membuat kita lemah, membuat kita pengennya udahan deh Tuhan, mundur, atau juga kehidupan ini membuat kita akhirnya, Tuhan aku mati aja deh, sama seperti Ayub juga katakan lebih baik aku mati nih gitu ya. Tetapi ingat proses perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini, tak sekalipun luput dari perhatiannya Tuhan sebenarnya. Ya, kita harus membina hubungan benar-benar dekat, ngobrol sama Tuhan tuh sedekat kita punya sahabat karib. Kalau di sini mungkin aku nggak punya sahabat karib, nggak tahu rasanya gimana. Saudara bisa mulai, ya. Saudara nanti pulang bisa masuk ke kamar, saudara berbicara sama Tuhan, ya. Katakan dalam doa, Tuhan, Engkau adalah sahabatku yang paling luar biasa dan Engkau mendengarkan setiap doaku. Curhat sama Tuhan. Dan saudara akan merasakan kedamaian dan lihat Tuhan akan menuntun kehidupan saudara kemana harus melangkah, kemana harus memilih, bagaimana harus mengambil keputusan. Biarlah kita searah dan sejalan sama Tuhan. Only one way, nggak ada jalan lain, saudara. Ya. Puji Tuhan. Saya undang tim untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Biarlah pujian ini juga menguatkan kita bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah sendiri. Dan Allah itu ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus waktu ada dalam dunia, karena Dia Allah sendiri, saudara. Walaupun Dia dikatakan manusia 100%, tapi Dia Allah 100%. Dan saat ini Dia sudah kembali ke surga, menyiapkan tempat untuk kita semua. Dan Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita melalui jalan itu, sehingga kita tidak salah melangkah, tetap berjalan di dalam kebenarannya Tuhan Yesus, berjalan dalam firman-Nya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan kekal.
Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Biar itu keluar dari hati kami, dari bibir kami Tuhan Yesus, mengucapkan kata itu. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau dengan segenap hati kami. Terus berteguh iman kami Tuhan Yesus, agar kami memelihara hubungan kami dengan Engkau Yesus. Terus dekat sama Tuhan dan berjalan dalam firman-Mu, sehingga kami tidak kompromi dengan dunia ini, tidak tergoda dengan dosa-dosa Tuhan Yesus, karena Kau sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah memberikan kekuatan buat kami Tuhan, agar kami terus menuju kepada jalan yang Kau tunjukkan buat kami Tuhan Yesus. Tetap percaya pada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam tiap-tiap hari secara pribadi, agar Tuhan Yesus kami boleh mendapatkan satu kebahagiaan yang Tuhan berikan dan menuruti semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini ataupun yang masih ada di rumah, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang sakit apapun juga, Tuhan, Kau sudah sembuhkan saat ini dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Apapun juga dinormalkan dengan kuasa Tuhan Yesus, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan berikan kelimpahan. Yang dalam masalah, Kau akan berikan jalan keluar, sehingga kami punya Tuhan yang luar biasa yang diandalkan. Dan pertolongan itu datangnya bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Terima kasih Bapak, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kami masih bisa mungkin, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatunya yang mustahil tidak mustahil dalam Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah dan kami andalkan, tempat perlindungan kami yang tertinggi. Terima kasih Bapak, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami percaya perlindungan total atas keluarga Kalvari, perlindungan total atas setiap orang-orang yang berharap pada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah terdampak kami semua, dengan karena kuasa Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus yang maha kuasa melindungi kami dari semua penyakit-penyakit sampan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saudaraku, kita mari angkat kedua belah tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saudara seumur hidup saudara. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Dalam surga kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang kami terima. Sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami memberi dari hati kami, berapapun nilai yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, biar kami belajar dan memberi dengan kerelaan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.